Baik, perkenalkan kami dari SGD A6. Di sini kami akan membawakan student project kami yang berjudul Analisis Faktor Risiko Infeksi Malaria sesudah bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat, Indonesia. Baik, berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok kami. Baik, untuk slide pertama saya serahkan kepada teman saya. Perkenalkan, nama saya Putu Gangga Puspita Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 130. Seperti yang diketahui, letak geografis di Indonesia itu membuat beberapa daerah di Indonesia rawan terkena bencana alam. Salah satunya adalah gempa bumi. Dampak yang dapat ditimbulkan akibat terjadinya gempa bumi itu diantaranya ada korban jiwa, tanah longsor, banjir, bangunan yang hancur ataupun roboh, serta timbulnya berbagai macam penyakit. Salah satu penyakit yang dapat disebabkan oleh terjadinya gempa bumi yaitu malaria. Malaria adalah salah satu penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan karena dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, menyebabkan penurunan produktivitas kerja, serta kematian. Hal ini yang menyebabkan upaya pengendalian malaria menjadi komitmen Sustainable Development Goals hingga tahun 2030 nanti. Infeksi malaria itu disebabkan oleh parasit Plasmodium, yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale, dan juga Plasmodium knowlesi. Adanya penularan dari infeksi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ada genetik, perilaku, layanan kesehatan, dan juga faktor lingkungan. Adanya gempa tentunya dapat memberikan dampak berupa runtuhnya berbagai bangunan termasuk perumahan, sehingga dapat menyebabkan masyarakat menjadi berpindah dan tinggal di tenda-tenda darurat. Kondisi tersebut memungkinkan masyarakat lebih sering berada di lingkungan terbuka, sehingga risiko untuk terpapar parasit itu semakin tinggi dan angka kejadian malaria juga semakin meningkat. Maka dari itu, kami melakukan peninjauan artikel dengan judul Analisis Faktor Risiko Infeksi Malaria sesudah bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat, Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh pada kejadian malaria pasca gempa pada daerah tersebut sehingga dapat dilakukan pencegahan dini pada daerah rawan gempa lainnya. Untuk pertanyaan yang pertama, what are the determinant of disease or cases that can be described in this journal? Explain in the disease determinant model. Jadi determinan itu menunjuk kepada faktor penyebab dari suatu penyakit ataupun masalah kesehatan, baik yang menjelaskan tentang frekuensi, penyebaran, ataupun yang menerangkan penyebab munculnya masalah kesehatan itu sendiri. Berdasarkan Blum model, itu terdapat 4 faktor utama yang menyebabkan kejadian sakit dan kematian di populasi. Di antaranya ada genetik, behavior, environmental factor, dan juga health service. Untuk faktor yang pertama itu ada genetik. Sesuai dengan artikel yang kita bahas, varian imunogenetik yang dikaitkan dengan derajat kerentanan malaria itu ada polimorfisme pada human leukocyte antigen ataupun HLA yang mempengaruhi pengenalan antigen parasit, lalu ada polimorfisme pada sitokin gen terkait yang dapat mempengaruhi tingkat protein seperti produksi protein C reaktif dan juga penggantian isotype imunoglobulin. Lalu ada polimorfisme pada toll-like reseptor ataupun TLR yang mengganggu kemampuan respon agonis dari TLR dan juga polimorfisme pada reseptor IgG Fc gamma yang mempengaruhi pengikatan kompleks imun IgG dan juga regulasi produksi dari subkelas IgG. Faktor yang kedua ada behavior. Behavior ataupun perilaku responden yang tidak memakai baju lengan panjang saat malam hari membuat responden mudah digigit dan juga terinfeksi parasit malaria. Hal ini dikarenakan responden lebih banyak melakukan aktivitas di luar ruangan dan juga malam hari merupakan waktu nyamuk beraktivitas karena pada waktu tersebut udara cenderung lebih lembab. Faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan memberikan pengaruh yang besar kepada penyebaran malaria seperti jarak antara kebun dengan perumahan tempat tinggal. Walaupun tidak terdapat bencana, kebun yang dekat dengan area perumahan menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Anopheles karena kondisi lingkungan tersebut sesuai untuk nyamuk berkembang. Faktor selanjutnya ada pelayanan kesehatan. Adanya gempa bumi pastinya berdampak pada pelayanan kesehatan.
terutama terkait dengan sarana prasarana seperti tempat, perlengkapan medis, dan juga obat-obatan. Selain tindakan pasca gempa, pencegahan terkait dengan peningkatan kasus baru juga penting dilakukan. Contohnya ada dengan melakukan program penyuluhan tentang malaria dan juga perilaku perlindungan diri dari gigitan nyamuk. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iwayan Siddhartha Putriana dengan 3 digit intronya 206. Jadi di sini saya izin menjelaskan tentang teks yang kedua pada student project ini. Jadi untuk teks keduanya itu describe the natural story of the disease in the journal. Jadi untuk perjalanan ditemukannya malaria itu dimulai dari tahun 1718 oleh Francisco Torti, yang dimana yang menemukan kata malaria. Setelah itu tahun 1880 pada Alphonse Laveran itu menemukan parasit dalam darah manusia. Nah, setelah itu tahun 1890 oleh Giovanni Battista Grassi menemukan Plasmodium vivax dan Plasmodium malaria. Nah, untuk setelah itu pada tahun 1897 oleh William Howell menemukan Plasmodium falciparum. Setelah itu tahun 1897 juga oleh Ronald Ross menemukan bahwa nyamuk sebagai faktornya. Setelah itu pada tahun 1906 oleh Camille Leo Golgi menemukan bahwa demam dikarenakan pecahnya merozoit. Nah, akhirnya pada tahun 1922 oleh John William Marston Stephens menemukan Plasmodium ovale. Nah, untuk patogenesis atau perjalanan malaria dimulai dari infeksi Plasmodium falciparum yang mengubah struktur sel darah merah dan menghasilkan suatu fenotip di mana tubuh tidak akan dapat mendeteksi keberadaan parasit pada sirkulasi selama kurang lebih setengah dari perjalanan aseksual Plasmodium. Nah, pada sirkulasi ini, makrofag sebagai sistem imun utama akan melakukan fagositosis pada merozoit dan juga pada skizon dan trobozoit yang beredar dalam sirkulasi. Nah, akibat mekanisme ini, pelepasan TNF-A menyebabkan terinduksinya inflamasi. Nah, bersamaan dengan itu, molekul kaskade, interleukin 10, dan interferon juga memegang peranan penting dalam munculnya demam. Nah, oleh sebab itu, pengobatan malaria dengan isolasi quinine dari kulit kayu pohon kina sebagai lini utama dalam mengatasi demam intermiten oleh malaria pada saat itu. Temuan obat lainnya adalah plasmocin, quinarin, mepraxirine, chloroquine, dan 3-metil chloroquine. Dan juga pada pengobatan malaria masih bergantung pada sulfadoxin, habis itu ada mefloquine dan andromycinin, menjadi 3 obat yang sering dikombinasikan untuk eradikasi penyakit malaria. Mungkin sekian dari penjelasan saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nyoman Diah Asvini Sokolatik Suma dengan 3 digit NIM terakhir 225. Malaria bukanlah merupakan penyakit okupasional atau penyakit akibat kerja, dikarenakan menurut Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang PAK, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja. Di mana kasus malaria dalam jurnal yang kami review tidak memiliki hubungan terhadap pekerjaan penduduk di Kabupaten Lombok Barat yang menjadi sampel penelitian. Hasil dari penelitian jurnal tersebut menyebutkan bahwa keberadaan kebun di lokasi pengungsian menjadi faktor risiko terjadinya infeksi malaria sesudah bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat. Status pekerjaan masyarakat tidak menjadi risiko yang berperan signifikan terhadap kejadian infeksi malaria. Sehingga tidak terdapat fakta bahwa frekuensi kejadian penyakit pada populasi pekerja lebih tinggi dari masyarakat umum dan masyarakat yang tidak bekerja.
Perkenalkan, nama saya Talita dengan 3 digit yang terakhir 036. Saat ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baik, penelitian pada artikel ini yaitu observational analitik. Untuk desainnya yaitu kasus kontrol. Sampel kasus diambil dengan systematic random sampling berjumlah 56 kasus. Untuk sampel kontrol diambil dengan convenience sampling dengan jumlah 112 kontrol. Kemudian perbandingan kasus dan kontrol yaitu 1:2. Angka absolut merupakan jumlah asli dari suatu subjek yang dirujuk. Contohnya, perbandingan data kasus dan kontrol yaitu 1:2 dengan 56 sampel kasus dan 112 sampel kontrol. Angka 56 dan 112 merupakan angka absolut. Kemudian, angka relatif merupakan angka yang mewakili suatu rujukan tanpa memberikan angka pastinya. Contoh, berdasarkan kelompok usia, sebagian besar kelompok kasus berusia di atas 34 tahun dengan persentase 51,8%, dibandingkan dengan kelompok usia di bawah 34 tahun dengan persentase 55,4%. Adapun angka persentase merupakan angka relatif. Crude odds ratio merupakan rasio odds kasar atau unadjusted, digunakan untuk menentukan apakah paparan tertentu merupakan faktor resiko untuk hasil tertentu, dan untuk membandingkan besarnya berbagai faktor risiko untuk hasil tersebut. Rumusnya yaitu peluang kejadian pada populasi terpapar per peluang kejadian pada populasi tidak terpapar. Apabila data disusun dalam tabel 2x2 seperti pada gambar tabel, maka odds ratio-nya yaitu A per B dibagi C per D, sama dengan AD dibagi BC. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Aston Glegnew dengan 3 digit yang terakhir 164. Jadi izin melanjutkan. Untuk contohnya itu ada crude odds ratio atau OR untuk faktor risiko keberadaan kebun di lokasi tempat tinggal, yaitu 9,878 dengan 95% interval kepercayaan, yaitu 2,267 sampai dengan 43,048. Nah, untuk keterangannya itu ada odds terjadinya kejadian malaria pada penduduk dengan keberadaan kebun di lokasi tempat tinggal mereka terjadi 10 kali lebih banyak dibandingkan kelompok penduduk dengan tidak adanya keberadaan kebun di lokasi tempat tinggalnya. Nah, untuk interval kepercayaan 95% ini maksudnya rentang nilai yang kemungkinan mencakup nilai populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Nah, contohnya itu ada faktor risiko penggunaan baju lengan panjang memiliki adjusted odds ratio atau AOR 2,871 dengan 95% interval kepercayaan senilai 1,222 sampai dengan 6,746. Nah, untuk keterangannya, interval kepercayaan 95% pada faktor risiko penggunaan baju lengan panjang yaitu 1,222 sampai dengan 6,746. Dengan skor atas yaitu 6,746 dan skor bawahnya itu 1,222. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Jonathan Sono dengan digit 059. Sini saya akan menjelaskan dari tugas nomor 5 yaitu studi desain, kriteria, serta sampling teknik. Jadi kriteria yang dipakai pada penelitian ini dibagi dua, kriteria yaitu kasus dan kontrol. Kasus adalah orang yang terkena malaria berdasarkan hasil pemeriksaan mikroskopis dan juga terjadi sesudah gempa, kemudian ditemukan pada buku puskesmas pada tanggal 8 September hingga 20 November, serta umurnya 15-55 tahun dan tinggal di tempat wilayah penelitian. Sedangkan orang kontrol adalah orang yang tidak menderita malaria berdasarkan hasil pemeriksaan mikroskopis, sesudah terjadi gempa juga, berumur 15-55 tahun, serta tinggal di wilayah tempat penelitian. Untuk sampling tekniknya, untuk kriteria kasus diambil secara sistematik random sampling dari buku register puskesmas, serta sampel kontrol diambil secara convenient sampling dari masyarakat yang tinggal satu dusun dengan kasus, dan perbandingan jumlah kasus dan kontrol yaitu 1:2. Untuk studi desainnya dia menggunakan penelitian observational analitik dan menggunakan rancangan kasus kontrol yang dimana dilakukan di 4 wilayah kerja puskesmas yang mengalami kejadian malaria. Untuk menganalisis datanya, untuk data bivariate dianalisis menggunakan chi-square dan Fisher exact test. Untuk multivariate menggunakan logistic regression dengan metode enter, serta diolah menggunakan SPSS
versi 20 untuk Windows-nya. Untuk pertanyaannya, apakah menyelesaikan problem? Menurut saya iya, karena penelitian ini sudah menggunakan metode yang tepat, subjek yang tepat. Untuk variabelnya juga sudah ditinjau berdasarkan literatur lainnya. Hasilnya dapat dipercaya karena berdasarkan fakta di lapangan, tapi kelemahannya mungkin di kuesionernya di mana tingkat subjektifnya masih tinggi. Sekian jawaban saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Ramatirta Tamba dengan 3 digit NIM terakhir 188. Di sini saya akan membawakan bagian 2.6 yaitu is the data analysis and presentation of the data used in this journal appropriate. Pada jurnal disampaikan bahwa teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis bivariat menggunakan chi-square test dan Fisher exact test, dan teknik analisis multivariat menggunakan logistic regression dengan metode enter. Analisis data ini menggunakan perangkat lunak SPSS versi 20 untuk Windows. Untuk menjawab dari pertanyaan ini, teknik analisis data dan penyajian data pada jurnal ini sudah dinilai tepat, dikarenakan penulis dapat menentukan faktor risiko dengan melihat angka adjust odds ratio pada kasus di mana jarak kebun kurang dari 1 meter dari lokasi tempat tinggal, yang merupakan penyebab dari penyebaran malaria pada masyarakat Lombok Barat. Hal ini dapat diketahui dari nilai variabel adjust odds ratio kebun kurang dari 1 km yang paling besar. Perkenalkan, saya Igusti Ayu Enten Kresna Dewi dengan NIM 3 digit terakhir 095. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait soal nomor 7 yaitu explain whether there is a source of bias in this study. Jadi untuk bias yang terdapat pada artikel di atas itu termasuk dalam sumber bias yaitu bias information. Yakni di sini dari kemampuan subjek penelitian terkait memori atau ingatan terhadap informasi pajanan yang berbeda pada kasus kontrol dan juga kasus pada kelompok kasus dan juga kontrol. Pada artikel disebutkan bahwa responden pada kelompok kasus itu lebih mengingat pajanan terhadap faktor risiko terjadinya malaria daripada responden yang termasuk kontrol. Nah, salah satu jenis dari bias information yang terdapat di sini yaitu adalah recall bias yang ditemukan terkait dengan sejumlah faktor, yakni termasuk lamanya periode recall atau mengingat, kemudian karakteristik dari penyakit yang sedang diselidiki, kemudian dari karakteristik pasiennya, termasuk yaitu usia dan aksesibilitas, dan juga dari desain studi yang digunakan pada artikel. Kemudian faktor risiko tersebut yang juga ditanyakan pada artikel ini kepada responden itu dapat dipengaruhi oleh ingatan dan juga memori pada kelompok kasus maupun kontrol, sehingga hal ini dapat menjadi sumber dari bias pada artikel penelitian tersebut. Baik, perkenalkan, nama saya Nikade Ayu Ariwahyuni dengan 3 digit NIM terakhir 223. Of the disease of the case in this journal, describe and explain possible surveillance system that could have been implemented. Sistem surveillance adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan juga menginterpretasikan data secara sistematik dan terus-menerus, serta menyebarluaskan informasi kepada masyarakat umum guna untuk membantu kesehatan masyarakat. Dalam jurnal yang berjudul Analisis Faktor Risiko Infeksi Malaria, sesudah bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat, Indonesia, diperoleh informasi belum ditetapkannya surveillance dalam kondisi ini. Padahal surveillance sangat berguna untuk membantu masyarakat terlepas dari wabah penyakit. Surveillance membantu dalam bidang kesehatan dengan cara menganalisis kejadian yang diperoleh dari puskesmas. Data setempat akan dilaporkan ke pusat Kemenkes, lalu dilakukan analisis dan interpretasi data sehingga menjadi informasi yang dapat ditarik sebuah program guna dilakukannya intervensi sehingga didapatkan sebuah perubahan di dalam komunitas, dan terjadilah sebuah perubahan yang akan mencatat dan juga akan melaporkan ke dinas kesehatan. Namun pada jurnal ini sudah dimuat dalam beberapa langkah-langkah surveillance sehingga belum lengkap secara keseluruhan, yang dapat diambil mulai dari upaya untuk meminimalisir paparan terhadap gigitan nyamuk harus menggunakan tenda yang tertutup rapat sesuai dengan standar tenda BNPB. Terlebih lagi di daerah endemis malaria kondisi tertentu pada saat bencana alam. Petugas kesehatan yang memegang peran penting harus segera melakukan upaya pengendalian faktor malaria seperti penyemprotan insektisida dan pembagian kelambu berinsektisida di lokasi pengungsian di dekat dari kebun dari tempat dari bencana tersebut terjadi. Perkenalkan, nama saya Gede Bagus Raditya dengan 3 digit yang terakhir 209. Jadi saya akan menjelaskan tentang pertanyaan nomor 9. Jelaskan metode screening yang tepat untuk penyakit
atau kasus dalam jurnal ini di komunitas. Metode penelitian yang dilakukan pada jurnal ini adalah metode penelitian observasional analitik menggunakan rancangan kasus kontrol. Penelitian kasus kontrol sendiri adalah penelitian epidemiologis yang menelah hubungan antara efek penyakit atau kondisi kesehatan tertentu dengan faktor-faktor risiko tertentu dengan pendekatan yang dilakukan secara retrospektif dalam dimensi waktu. Beberapa kelebihan dari metode penelitian ini adalah studi kasus dengan penelitian ini dapat digunakan dengan jangka waktu yang panjang, hasil yang diperoleh dengan cepat, biaya relatif yang lebih dapat dijangkau, lebih efisien, dan juga memungkinkan untuk meneliti berbagai faktor risiko dalam suatu penelitian. Perkenalkan, nama saya Agung Sinja Padmadewi dengan 3 digit yang terakhir 244 akan menjawab soal nomor 10 pada student project ini, yaitu discuss what is the relevance of this journal to disease prevention and control effort in the community. Malaria merupakan penyakit infeksius yang ditularkan melalui gigitan nyamuk, yaitu nyamuk Anopheles. Pencegahan yang dapat dilakukan secara umum pada kasus ini yaitu dengan melakukan pengendalian vektor. Pada jurnal ini, tidak disebutkan secara eksplisit mengenai upaya pencegahan malaria. Namun, upaya pencegahan tersebut dapat dilihat dari faktor risiko terjadi infeksi malaria yang diteliti pada penelitian ini. Upaya pencegahannya itu yang pertama, berdasarkan tempat berkembang biaknya. Pada daerah yang masyarakatnya banyak bekerja sebagai pekebun, dapat membuat kebun yang jaraknya lebih dari 1 km dari tempat tinggal. Dikarenakan nyamuk Anopheles dewasa dapat terbang dengan jarak berkisar 1-3 km dari kebun yang menjadi salah satu tempat berkembang biak nyamuk menuju tempat tinggal masyarakat. Yang kedua itu berdasarkan waktu menghisap darah, masyarakat diharapkan untuk memakai pakaian lengan panjang serta menutup akses nyamuk untuk masuk ke tempat tinggal masyarakat, dikarenakan nyamuk aktif menghisap darah pada malam hari yang lingkungannya cenderung lembab. Pada jurnal ini, dilakukan penelitian setelah terjadi bencana alam, sehingga tempat pengungsian yang digunakan masyarakat juga harus terstandar agar dapat menurunkan risiko digigit oleh nyamuk Anopheles. Yang ketiga itu dengan mengadakan penyuluhan mengenai bahaya infeksi malaria, terutama di daerah endemik, terlebih lagi pada keadaan setelah terjadinya bencana. Dilaksanakan penyuluhan juga diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat, sehingga upaya preventif dari infeksi malaria ini dapat dicapai guna membantu Kemenkes menyukseskan program bebas malaria di Indonesia pada tahun 2030 nanti. Berdasarkan upaya pencegahan yang dilihat dari faktor risiko terjadinya penyakit malaria pada jurnal ini, diketahui bahwa upaya pencegahan tersebut relevan dengan pencegahan penyakit malaria yang ada di komunitas. Dikarenakan upaya pencegahan tersebut sudah sesuai dengan karakteristik vektor pada penyakit malaria, seperti tempat berkembang biaknya, pada daerah yang lembab, dan juga karakteristik nyamuk Anopheles dewasa yang senang menghisap darah pada malam hari. Upaya pencegahan gigitan serta perkembangbiakan vektor malaria lainnya menurut Kemenkes yaitu dengan penggunaan kelambu anti nyamuk saat tidur, menggunakan repellent, kemudian memasang kawat kasa pada tempat yang kemungkinan menjadi tempat masuknya nyamuk, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian yang telah dipakai sebelumnya, kemudian menebarkan ikan pemakan jentik pada kolam, membersihkan lingkungan secara berkala, serta menimbun barang bekas yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Baik, di sini saya izin menjelaskan atau menyampaikan kesimpulan dari student project ini, yang dimana perjalanan hidup malaria terjadi karena keberadaan parasit dalam darah manusia menjadi terinfeksi, yang disebabkan oleh Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, dan Plasmodium falciparum yang dibawa oleh nyamuk sebagai vektornya. Hal ini ditandai dengan perbedaan bentuk sel darah merah atau adanya bentuk eritrosit bulan sabit yang menyebabkan penderitanya mengalami demam karena pecahnya merosit pada sirkulasi darah. Plasmodium akan mengubah struktur sel darah merah dan menghasilkan suatu fenotip di mana tubuh tidak akan dapat mendeteksi keberadaan parasit pada sirkulasi. Nah, untuk pengobatan malaria ini sendiri dapat menggunakan terapi quinine dari kulit kayu pohon kina, dan juga ada beberapa obat yang biasa dikombinasikan untuk mengobati penyakit malaria seperti plasmosin, quinarisin, meprazin, chloroquine, dan 3-metil chloroquine. Habis itu ada milfoquine dan juga andremicinin. Baik, sekian dari presentasi SGD dari A6. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.